Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan sedikit memberikan informasi teman-teman ya, terkait dengan bocoran sebenarnya kapan sih untuk pengisian daftar riwayat hidup bagi teman-teman yang sudah lulus ya dan dinyatakan mengisi formasi untuk hasil ujian seleksi tahap 2 ya. Tentunya teman-teman yang sudah sudah dinyatakan lulus di seleksi tahap 2 tentunya bertanya-tanya ya sebenarnya kapan untuk waktu pemberkasannya dan juga apa saja ya dokumen yang perlu kalian siapkan. Nah, mungkin mulai dari sekarang itu ada beberapa dokumen yang sudah bisa kalian siapkan teman-teman ya. Jadi untuk mempercepat ya, artinya biar teman-teman itu dalam melakukan pemberkasan nanti tidak ada kendala dan juga cepat prosesnya ya, tentunya teman-teman harus melakukan persiapan beberapa berkas ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, kira-kira kapan sih bocorannya untuk pengisian daftar riwayat hidup ya untuk teman-teman yang lolos seleksi di tahap 2. Dan juga berkasnya apa saja yang perlu kalian siapkan. Nanti ada beberapa berkas yang bisa disiapkan mulai dari sekarang. Ada berkas yang belum bisa disiapkan ya, artinya tetap menunggu surat edaran dari masing-masing instansi atau badan kepegawaian daerah di daerahnya masing-masing. Nah, sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, yang pertama teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman ya yang sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya, kita sampaikan selamat teman-teman ya bagi yang sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi. Tentunya di laman SSCSN teman-teman ya, tentunya teman-teman tinggal mengisi saja kapan pengisian daftar riwayat hidup ya bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos untuk seleksi tahap 2 ini. Nah, tentunya bagi teman-teman ini harus ada beberapa penjelasan ya. Jadi artinya kapan sebenarnya untuk pengisian daftar riwayat hidup seperti ini ya. Nah, tentunya teman-teman tetap harus menunggu ya. Jadi artinya menunggu informasi dari masing-masing daerah. Nah, kita kasih bocoran teman-teman ya, kira-kira kapan sih untuk pengisiannya ya. Kita cek yang pertama teman-teman. Di sini ada informasi ya, hasil seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru pemerintah Kota Batam. Ya, di sini di dalam informasi ini teman-teman ini sudah dijelaskan ya hasil seleksi kompetensi tahap 2 ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Batam. Nah, di sini kalau kita cek teman-teman ya, mulai dari sisi di sini ya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi calon P3K Guru tahun 2021 dengan kategori P1, P2, P3L. Ya, selanjutnya untuk proses penetapan NIP agar menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik paling lambat. Nah, ini ya 21 Januari 2022. Ya, artinya teman-teman bagi yang sudah berada di Kota Batam, ini dia artinya dia sudah bisa mengisi pengisian daftar riwayat hidup. Ya, nah nanti misalkan teman-teman nanti mengecek di SSCSN ya, di sini misalkan kok belum muncul ya, tentunya bisa jadi memang untuk di Kota Batam ya itu mungkin belum diupdatekan untuk pengisian daftar riwayat hidupnya. Nah, tetapi kalau sudah ada informasi seperti ini ya, biasanya teman-teman memang sudah bisa melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk pengisian daftar riwayat hidup ini memang tidak sama teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman di dalam informasinya ya, sebentar kita buka dulu. Nah, di dalam informasinya teman-teman ya, misalkan di sini ya untuk surat edaran penyelesaian NIP-nya. Nah, di sini ada informasi teman-teman ya. Nah, di sini di sini ada ini yang kemarin ya. Jadi teman-teman yang yang sudah mendapatkan informasi. Jadi di poin 1 ini teman-teman ya, instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Badan Kepegawaian Negara melalui inbox admin P3K Guru. Ya, artinya mungkin saja teman-teman ya di daerah lain itu atau di instansi lain itu belum mendapatkan inbox admin P3K Guru ya, sehingga dia belum mengumumkan untuk pemberkasan. Nah, bagi teman-teman ya, jadi teman-teman instansi ya, artinya yang sudah mendapatkan inbox admin P3K Guru, jadi wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan P3K Guru. Nah, mungkin nanti di daerah A yaitu mungkin dia belum melakukan pemberkasan ya, mungkin saja dia belum mendapatkan inbox dari admin P3K Guru. Lah, mungkin saja bagi teman-teman yang sudah ada informasinya seperti ini, jadi dia sudah ada jadwalnya ya kapan pengisian
DRH-nya, lah mungkin saja dia sudah mendapatkan inbox dari admin P3K sehingga dia segera menindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan berkasnya. Ya, bisa dipahami ya. Terus di sini ya untuk pengisian DRH ada tanggal sampai 21 Januari ini untuk Kota Batam. Yang berikutnya ini ada juga ya pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2. Lah di sini dari pemerintah Ketapang teman-teman ya. Di sini ada pengumuman hasil seleksi guru tahap 2 ya. Di sini dari Ketapang ini sudah kita download teman-teman ya. Nah, di sini hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Guru tahap 2 Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2021. Nah, di sini bagi teman-teman ya langsung saja kita ke poinnya karena kita memberikan informasi sebenarnya kapan untuk pengisian DRH-nya. Nah, di sini teman-teman ini sudah dijelaskan ya di sini peserta yang dinyatakan lulus ya, peserta yang dinyatakan lulus P1, P2 dan P3L agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing. Peserta pada alamat sscsn.bkn.go.id tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2022. Nah, artinya kalau kita lihat teman-teman ya, antara di Batam dan dengan di Ketapang teman-teman, ini juga ada perbedaan dalam pengisian batas waktu pengisian DRH. Kalau kita lihat tadi teman-teman untuk pemberkasan ya, ini yang di Ketapang tadi. Ini Sragen ya. Ini Sragen. Nah, ini Batam ya. Jadi kalau di Kota Batam untuk batas waktu penyelesaian atau pengisian DRH ya itu adalah tanggal 21 ya. Tanggal 21 mana tadi teman-teman? Oh, ini ya. Jadi selanjutnya untuk proses penetapan NIP ya ini akan menyampaikan kelengkapan secara elektronik paling lambat tanggal 21. Ini untuk Kota Batam. Nah, sedangkan untuk Kota Ketapang teman-teman ya di sini ternyata untuk pengisian DRH-nya ya pengisian DRH-nya di sini tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022. Jadi artinya secara pengisian DRH untuk teman-teman yang lulus tahap 2 ya, itu sudah dimulai teman-teman ya. Di sini tanggal 13 ya, berarti hari ini bagi teman-teman yang ada di Ketapang ya, Kabupaten Ketapang khususnya untuk SD dan SMP ya, karena untuk kabupaten dan kota itu wilayah kewenangannya ada di SMP dan SD. Jadi teman-teman tetap harus memantau ya informasi yang ada. Terus satu lagi di sini ada informasi teman-teman ya dari Kabupaten Sragen ya. Di sini ada pengumuman persiapan pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi 2 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau CP3K Guru Pemerintah Kabupaten Sragen. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya untuk yang Sragen. Nah, ini ya. Kalau di Sragen teman-teman ya di sini ada informasi terkait dengan pembekalannya ya. Jadi teman-teman sebelum pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di sini ada pembekalan ya. Diberikan pembekalan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 2. Jadi artinya di sini sudah ada pembekalan, terus nanti terkait dengan kapan waktu pengisiannya tentunya akan disampaikan melalui edaran resminya ya. Jadi sekali lagi untuk pengisian DRH ya kalau kita lihat memang untuk seleksi tahap 2 ini sudah dimulai di beberapa instansi atau beberapa daerah, tetapi tentunya juga tidak sama. Jadi artinya teman-teman harus memantau. Yang pertama silahkan ya pantau di SSCASN. Di sini ya apakah untuk tombol pengisian DRH-nya ya di sini apakah sudah muncul atau belum. Nah, ketika belum muncul ya bisa jadi memang belum mendapatkan inbox dari admin sehingga memang pengisian DRH belum bisa dilaksanakan. Nah, terus berikutnya teman-teman ini untuk pemberkasan ya. Teman-teman kalau kita lihat untuk pemberkasan juga sama ya. Jadi ada 10 poin. Yang pertama di sini teman-teman kalau kita cek ya ini dari Ketapang ya. Di sini tidak jauh berbeda dengan informasi di daerah-daerah lain untuk persiapan datanya. Yang pertama untuk kelengkapan itu adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Ya artinya kalau seperti ini sudah dijelaskan ya untuk persiapan fotonya. Nah kalau seperti ini teman-teman bisa melakukan persiapan mulai dari sekarang ya untuk pas foto. Yang kedua ijazah asli ini juga teman-teman tentunya yang digunakan adalah saat pelamaran. Ini teman-teman juga sudah bisa disiapkan. Nah, ini kalau print out daftar riwayat hidup, lah ini yang belum ya, ini yang belum bisa disiapkan ya karena memang mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang berikutnya surat pernyataan 5 poin, lah ini teman-teman sudah bisa mulai mengisi. Artinya teman-teman sudah bisa mulai membuat ya karena ini memang formatnya nanti bisa diisi.
Yang berikutnya SKCK. Nah, ini kalau teman-teman sudah ada informasi atau edaran seperti ini, teman-teman sudah bisa mulai mencari. Tetapi kalau belum ada edaran seperti ini, teman-teman jangan dulu ya, karena biasanya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Surat asli keterangan hasil jasmani dan rohani ini juga belum bisa ya, kalau teman-teman belum ada edaran ya. Terus surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika ini juga sama ya. Kalau sudah ada edarannya seperti ini, teman-teman sudah bisa mulai untuk mencari berkas-berkas ini. Tetapi kalau belum ada edaran, jangan dulu ya. Berikutnya adalah ini, semua dokumen yang diunggah harus di-scan. Nah, ini teman-teman ini sudah tentu ya, dengan menggunakan scanner bukan foto. Ya, terus berikutnya nanti teman-teman kalau misalkan ya di daerahnya ya tentunya sudah ada ya format-formatnya. Kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, ini di daerah Kota Batam, ini sudah ada ya teman-teman ya untuk lampiran 1 ya. Di sini ada format surat pernyataan P3K 2021 5 poin. Format surat pernyataan P3K tidak pindah unit kerja, format surat pengunduran diri P3K ya. Jadi teman-teman nanti untuk format-formatnya bisa di-download di masing-masing instansi. Atau teman-teman ini yang sebagai contoh ya, di referensi teman-teman nanti bisa cek aja ya di Mas Tio KDR. Di sini ada teman-teman ketik aja berkas seperti ini. Nah, nanti di sini ada ya berkas dan dokumen yang disiapkan untuk pemberkasan. Nah, di sini ada contoh-contohnya teman-teman ya. Misalkan yang pertama adalah surat pernyataan 5 poin ya, surat lamaran, terus pernyataan tidak pindah tempat, yang terakhir adalah contoh daftar riwayat hidup. Jadi kalau biasanya di teman-teman kita sampaikan untuk daftar riwayat hidup, teman-teman diketik dulu ya dalam bentuk Word ya. Di sini ada dalam bentuk Microsoft Word, diketik dulu sehingga nanti ketika ketika di sini di SSCISN ini untuk pengisian data riwayat hidupnya sudah dibuka ya, teman-teman akan lebih mudah ya. Ini tinggal di copy paste, setelah itu tinggal dilakukan verifikasi saja. Seperti itu teman-teman ya, informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk mencari di mana lokasi instansinya masing-masing, teman-teman bisa melalui sscisn.bkn.go.id. Teman-teman bisa cek di layanan informasi, teman-teman bisa cek di kontak instansi, teman-teman bisa dicari sendiri ya, misalkan di Ketapang ya. Nanti otomatis informasi di instansi Ketapangnya akan muncul. Atau mungkin di Sragen ya, nanti instansi yang memberikan informasi terkait dengan P3K, CPNS dan lain-lain itu akan muncul informasinya di laman atau websitenya masing-masing. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.